Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intania Juliet Angel dari kelas 10-2 akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi pada virus HIV. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, terdapat beberapa alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media virus ini. Saya menggunakan styrofoam, double tip, lem fox, cat akrilik, tusuk gigi, benang wol. Saya juga menggunakan kertas, air, wadah, pisau, gunting, cutter, dan pulpen, serta penggaris dan jangka, serta play-doh atau lilin mainan. Dengan waktu pembuatan sekitar 3 hari, dan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp30.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi pada virus HIV. Yang pertama ada GP120-deoksyglycoprotein yang terdapat pada bagian atas berwarna hijau yang berfungsi untuk perlekatan dengan reseptor sel inang saat proses infeksi. Kemudian ada GP41 yang terletak di bawah GP120 yang terletak juga dekat dengan lipid envelope. GP41 atau transmembran glycoprotein berfungsi atau berperan penting dalam proses fusi atau penggabungan. Lalu selanjutnya ada matriks protein atau P17. Di sini matriks protein berwarna orange. Matriks protein atau P17 adalah lapisan protein atau garis di dalam membran virus yang berfungsi untuk memfasilitasi perjalanan DNA virus HIV untuk memasuki inti manusia. Lalu selanjutnya ada RNA genom. Di sini RNA yang berwarna biru ini, lebih tepatnya yang berwarna pink. RNA genom atau ribonucleic acid adalah rantai untai tunggal yang berfungsi sebagai molekul pembawa informasi genetik. Selanjutnya ada nukleokapsid. Nukleokapsid di sini yang berwarna biru, yang melingkar. Nukleokapsid berfungsi untuk menyelimuti sel RNA, meliputi genom RNA. Lalu selanjutnya ada integrase. Di sini integrase berwarna kuning. Integrase adalah enzim yang berfungsi untuk menginfeksi sel darah putih atau sel T dengan atau melalui DNA virus yang masuk ke dalam DNA sel manusia. Lalu selanjutnya ada reverse transkriptase. Di sini berwarna coklat di dalam kapsid. Enzim reverse transkriptase adalah enzim yang berfungsi untuk membentuk DNA virus dari genom RNA-nya. Lalu selanjutnya ada kapsid. Kapsid di sini berwarna merah muda. Kapsid adalah selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk dan melindungi materi genetik virus
dari komponen yang dapat merusakkan genom virus. Lalu selanjutnya ada protease, peptidase, dan host protein. Di sini yang berwarna kuning dan biru dengan menggunakan Play-Doh. Protease, peptidase, dan host protein berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya, memotong protein sukor menjadi protein matur. Lalu selanjutnya ada lipid envelope yang berwarna merah muda mengelilingi bagian virus. Lipid envelope adalah lapisan protein yang berfungsi untuk melindungi materi genetik virus termasuk komponen internalnya dari komponen eksternal termasuk sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu yang terakhir ada MHC protein. Di sini yang berwarna orange atau jingga di atas lipid envelope. Molekul MHC protein atau molekul major histocompatibility complex berperan penting dalam respon imun yang berfungsi untuk proses eliminasi virus. Virus HIV apabila tidak ditangani atau diobati selama kurun waktu kurang lebih 8-10 tahun, maka akan menyebabkan penyakit AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus HIV dapat ditularkan melalui kontak dengan cairan atau orang tertentu yang terinfeksi. Biasanya melalui cairan seperti darah, cairan vagina, sperma, dan ASI. Biasanya HIV ini ditularkan saat melakukan proses hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi tanpa menggunakan pengaman. Lalu juga menggunakan berbagai jarum suntik seperti penggunaan alat suntik narkoba. Selain itu, transfusi darah yang terkontaminasi juga termasuk salah satu penyebab virus HIV ini dapat menyebar. Sekian penjelasan materi mengenai struktur dan fungsi virus HIV dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.